Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku pembimbing mata kuliah studi Quran dan Hadis, dan teman-teman yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hadis dan kedudukannya, dengan anggota 1. Saya sendiri Muhammad Saiful Rijal dengan NIM 2020610074. Yang kedua, Siti Lizakia Nurul Hilma dengan NIM 2020610087. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu Aida Fitri Khairun Nisa dengan NIM 2020610095. Definisi hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. 1. Hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Kedudukan hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, di antaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkai dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Apabila wahyu itu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Yang pertama dari segi kebenaran materinya, dan kedua dari segi kekuatan penunjukan terhadap hukum. Perbedaan hadis qudsi dan hadis Nabi. Hadis qudsi, perbedaan dari hadis qudsi yang pertama, hadis qudsi dinisbatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah.
Yang kedua, tema hadis qudsi sebagian besar terkait dengan harapan. Yang ketiga, sangat sedikit hadis qudsi yang berbicara mengenai hukum taklifi. Yang keempat, hadis qudsi jumlahnya sedikit. Yang kelima, hadis qudsi umumnya merupakan hadis qauli. Yang kedua, hadis Nabi, yaitu yang pertama, hadis Nabi hanya dinisbatkan kepada Nabi dan bukan kepada Allah. Yang kedua, hadis Nabi mencakup seluruh tema kehidupan manusia, baik terkait akidah, akhlak maupun muamalah. Yang ketiga, hadis Nabi jumlahnya banyak. Yang keempat, hadis Nabi mencakup qauli atau perkataan, fi'li perbuatan, dan takriri persetujuan Nabi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aida Fitri Khairun Nisa. Materi selanjutnya adalah sejarah kodifikasi hadis. Pertama, budaya tulis-menulis pada masa Nabi Muhammad SAW atau prakodifikasi. Pada fase kenabian di Mekah, Nabi Muhammad SAW hadir di tengah komunitas buta huruf. Jika dihitung, hanya 17 orang yang mengenal budaya tulis-menulis. Di Madinah sendiri, belum terkenal budaya menulis, kecuali pada kalangan Yahudi. Nabi sangat menyadari urgensi tulis-menulis sehingga beliau menyuarakan agenda pembelajaran dan menuai hasil yang memuaskan. Kemudian beliau mengangkat 40 sahabat sebagai sekretaris yang bertugas mencatat setiap kali wahyu diturunkan, dan juga menunjuk beberapa sahabat untuk mencatat keuangan dan urusan kenegaraan yang mengetahui urusan surat menyurat dengan bahasa yang bervariasi. Kemudian proses pembelajaran tersebut mengalami perkembangan pesat di berbagai kota-kota di Islam. Seiring dengan diutusnya beberapa sahabat untuk mengajar agama Islam di berbagai kota, dengan demikian menjadi sebuah intermezzo dalam hal pembelajaran baca tulis pada masa Nabi yang mengalami perkembangan yang signifikan. Adanya dugaan ketidakmajuan baca tulis pada masa bangsa Arab sebagai faktor keterlambatan kodifikasi hadis dapat terbedakan. Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat berbagai riwayat yang kontras antara larangan menulis hadis dan pembolehannya. Problematika larangan dan pembolehan penulisan selain Al-Quran pada masa Nabi menggelitik para pengkaji hadis untuk memecahkan misteri balik hal tersebut. Dalam rangka mengkompromisikan dua kelompok hadis yang terlihat saling bertentangan dalam penulisan hadis, maka Muhammad Al-Khatib menyebutkan sebagai berikut. 1. Menurut Imam Bukhari, hadis Said Al-Khudri di atas mauquf sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Namun, pernyataan tersebut ditolak karena menurut Imam Muslim, hadis ini adalah sahih dan diperkuat dengan hadis yang lain. 2. Pelarangan dalam menuliskan hadis itu dilalui pada masa awal Islam ketika terjadi percampuran antara hadis dengan Al-Quran. Maka hilangnya kekhawatiran itu, dan demikian mereka diperbolehkan menuliskannya. Dengan hadis yang saling bertentangan dalam hal penulisan hadis, ternyata di antara para sahabat terdapat yang memiliki beberapa hadis dalam bentuk tulisan secara pribadi. Misalnya Abdullah bin Amr bin As yang telah mengumpulkan hadis yang dinamainya dengan As-Saifah Al-Ansori yang di dalamnya memuat 1000 hadis Nabi. Disusul juga oleh Sa bin Ubadah Al-Ansori, Samrah bin Junub, Jabir bin Abdullah Al-Ansori, dan Anas bin Malik. Hadis pada masa sahabat. Pada masa ini beberapa sahabat mulai fokus pada hadis dan menghafalkannya, mempelajari isi kandungannya, serta menuliskannya. Terlihat bahwa larangan tersebut telah kadaluarsa. Hal itu menunjukkan bahwa tulisan selain Al-Quran pada masa sahabat telah ada meskipun jumlahnya sangat minim. Banyak di antaranya para sahabat yang di dalam rumahnya terdapat beberapa catatan hadis atau sahifah. Di antara sahabat-sahabat itu adalah Samrah bin Junub, Anas bin Malik, Jabir bin Al-Ansori, Sa'id bin Ubadah Al-Ansori. Para sahabat menerima hadis dari Rasul mengalami cara yang berbeda. Ada yang dengan cara berhadapan langsung dengan Rasul atau musyafah, ada juga yang dengan cara menyaksikan atau musyahadah, dan ada juga yang mendengar dari sahabat lain yang mengetahui secara langsung dari Rasul.
Adapun pegangan para sahabat dalam menerima hadis adalah dengan kekuatan hafalan. Hal tersebut dikarenakan para sahabat yang mahir menulis sangat sedikit jumlahnya. Akan tetapi, keorisinilan hadis sangat dimungkinkan tetap terjaga, karena bangsa Arab sangat itu memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa, sehingga hal tersebut mudah bagi mereka untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Menurut Muhammad Mustafa Ajami, para sahabat dalam mempelajari hadis menggunakan 3 metode. Walaupun hafalanlah yang lebih banyak digunakan, 3 metode tersebut adalah dengan hafalan, para sahabat bisa mendengarkan setiap pengajaran Rasul yang kebanyakan diadakan di dalam masjid. Kemudian setelah selesai, para sahabat biasanya langsung menghafalkan apa yang telah disampaikan Rasul. Metode yang kedua adalah dengan tulisan. Ketika para sahabat menerima hadis dari Rasul, mereka langsung menuliskannya. Namun hal ini hanya dilakukan sebagian kecil sahabat yang pandai menulis. Dan yang ketiga, dengan praktek secara langsung, yakni para sahabat langsung mempraktekkan apa yang telah disampaikan Rasul. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hilma. Selanjutnya adalah hadis pada masa tabi'i al-tabi'in. Periwayatan pada masa tabi'in adalah dengan menggunakan cara bi'al-lafzi, yakni dengan cara lafaz. Karena proses kodifikasi hadis sudah dimulai pada akhir masa tabi'in, maka kodifikasi ini sudah menggunakan metode yang sistematis, yakni dengan mengelompokkan beberapa hadis yang sesuai dengan masing-masing bahasan dalam bidangnya. Walaupun masih ada saja hadis Nabi yang tercampur dengan qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi'al-lafzi, salah satu sistem periwayatan hadis yang muncul pada masa ini adalah dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis pada akhir masa tabi'in dan masih berlanjut pada masa setelahnya mendorong para ulama untuk meneliti keotentikan hadis, yang salah satunya adalah dengan meneliti perawi-perawinya. Dengan penelitian terhadap perawi hadis inilah kemudian muncul sistem isnad sebagaimana kita kenal saat ini. Akan tetapi menurut Abu Zahroh, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in ini tidak selalu bersambung kepada Rasulullah, sehingga para tabi'in lebih sering menyampaikan sebuah hadis dengan tidak menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk memulai pembukuan hadis. Dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara, dan perintah negara itu ditujukan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Beberapa aspek yang melatar belakangi gagasan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara resmi di antaranya adalah: yang pertama, sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat, di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri, seperti Sahifah Abdullah ibnu Umar, Jabir, dan Hamam ibnu Munabbih, sehingga terjadilah perselisihan riwayat penulisan sekaligus perawinya. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika nanti hadis Rasulullah disia-siakan oleh umatnya. Yang kedua, pada masa Nabi ataupun masa sahabat, penulisan dan penyebaran hadis masih bersifat kolektif, individual. Ditambah lagi dengan kemampuan para sahabat yang berbeda-beda dalam menerima hadis. Dengan melihat kondisi, maka dikhawatirkan terjadinya penambahan atau pengurangan pada lafal hadis yang diriwayatkan. Yang ketiga, bermunculannya hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah. Sehingga kondisi demikian menyebabkan masing-masing dari mereka untuk mendatangkan keterangan-keterangan hadis yang diperlukan sebagai keabsahan golongan mereka sebagai golongan yang paling benar. Menurut para penulis, orang pertama yang menulis dan mengumpulkan hadis dalam satu bab tertentu adalah Al-Jalil Amir Al-Syaibi 19-130 Hijriah. Beliau menyusun kitab hadis khusus mengenai masalah talak. Kemudian dilanjut oleh Abdullah ibnu Musa al-Abashi al-Kufi, Musaddad al-Basri, Asad ibnu Musa, dan Naim ibnu Muhammad al-Hazai. Pada abad ketiga ini mulai bermunculan kitab-kitab hadis. Maka digelarkan kritik sanad dan matan hadis serta jar wa ta'dil suatu hadis. Usaha ini lebih dikenal dengan sebutan pentasbihan hadis,
dan penyaringan hadis dengan kriteria tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan selanjutnya diteruskan oleh beberapa muridnya, sehingga terjaringlah hadis-hadis dengan skala nilainya. Menurut Al-Shibai, setelah masa Al-Bukhari ke bawah, pembukuan dan pengumpulan hadis berhenti. Adapun yang berkembang kemudian adalah tradisi penyempurnaan hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.